Iz abattum nalikane nyembah sira kabeh ghairahu ing liyane Allah. Apa mbok sangka anau sak temne Allah iku yatruku bakal ninggal sapa Allah kumeng sira kabeh bila ikobin lan tanpa siksa. Ketika kamu menyembah selain Allah, kamu kira kamu nanti tidak dapat siksa. Lah, ora kok ngono, mestine tetep untuk siksa. Wa kanulan ana sapa kaum Ibrahim najamin iku tukang ramal kabeh. Mboten tukang perbintangan sing ahli astronomi, mboten tukang ramal. Fakharaju. Mongko metu sapa kaum Ibrahim ila idin maring lebaran lahum kedhe kaum. Wa tarakulan ninggal sapa kaum tu amahum ing pangane kaum inda asnami ana ing berhala-berhalane kaum. Za'amu padha nyangka sapa kaum atabaruka entuk berkah alaihi ing atase ikhlas to'am sing wis diejekno berhala. Fa idza raja'u mongko nalikane bali sapa wong akeh, rakalu mongko mangan sapa ngakeh ing to'am. Terus niki sing dadekno kowe amen dikritik kafir. Dadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, engko dijejelo napa? Dijejero apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejero kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid. Warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, tapi mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangkleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal itu kan itu dungane mangan Bapak mergo katene mergo agar acara bar iku maulaya shol wasalam terus iku apa mangane metu jadi, terus dianggap dungane napa amun iya sak muni-munimu yo ngono ribet ya usah wong ra serasa debat ribet dadi sing kafir ben kafir sing Islam ben apa Islam sing kritik ben seru dunia itu ben seru. Gak ngono ra kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben apa nggih teng dunia ben padha seretene. Di cara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi ora niat gedeng tapi ben urip uga nyaman mbek makhluk. Engko nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah Ta'ala. Mereka ridhon nas khoyatun natudrok. Kepengen disenengi angger wong. Itu satu cita-cita yang gak akan kesampaian. Karena tadi mertamu gak ada mangan-mangan. Kesane iku kaya ora tamu. Amen mangan terus kaya tamune kelaparan. Teko-teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki candalem pembantu. Akhirnya ya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemene nak duwe utangan tambah akeh meneh dosane. Sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi, apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Malane cara pikirane Qabil kurban nganggo buah-buahan. Ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggo wedhus, mergo dikongkon pangeran nggo wedhus. Jadi Qabil enggak realistis, malaikat repot nyembelih barang nglulangi macam-macam. Lah dhisik iku kurban sing ditampa iku ana napa? Api dari apa? Langit. Kurban sing ditampa diambil api. Tak kuluhunnar napa? Isqaraba kurbanan ukurane sing apa? Tak kuluhunnar apa? Dimakan apa? Api. Pikirane Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir. Qabil realistis. Sakake malaikat dadak apa nyembelih nglulangi terus bakar dadi sate klathak keribetan apa? Keribetan terus dene buah we. Karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya?
Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nak ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling wah. Jelas ya wa taraku tu'amahum inda asnam. Asnam itu mana nih? Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi, ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean ya nyatane ya iya, maksudnya ribet. Tapi sing anggap iku ibadah nggih monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok nggih monggo, wong niki bebas mawon. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti? Kula mbek niku. Kowe bener elek luwe akeh. Jadi serana pengaruhe no. Faidha roja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim, akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim hu ing to'am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut metu sira ma'ana sertane kita. Fanadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naduratan kelan sak peninggalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian, ngekeki salah cipta nek kono manane. Ya menapa bak? Ya apa bak? Ya ihaman krana ngekeki salah cipta lahum maring kaumihi annahu sak temni Ibrahim ya atamidu. Iku percaya sapa Ibrahim alaiha ing atase nujum. Li atamidu supaya tetanggenan sapa ngakeh hu ing Ibrahim. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim inni sakim. Ini sak temne ingsun sakim niku lara. Alilun tegese berpenyakitan. Saaskomu tegese bakal lara ingsun. Fatawallah mongko padha mengo mengabaikan sapa kaumuhu anu sangi Ibrahim ila idihim maring hari pesta besare kaum. Mudbirina hale sing bergegas kabeh. Manane mungkur kabeh bergegas kabeh. Faragha mongko menuju sapa Ibrahim, malah tegese nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar. Ana kiye semonane khufyah sami. Khufyah manane sami. Ila alihatihim maring pangerane maring pangerane kaum Nabi Ibrahim. Wa ya ta aliha asnamu pira-pira berhala. Wa indahalan iku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingennya ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae bocah kok goblok ngono. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala. Berhala kok takoki. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim malakum latantikun. Bocah ditakoki kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berhala sekaruan. Warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Jadi Ibrahim yo kacau tenan cara Nabi yo kacau. Wong karuan berhala takok, iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan. Takok ora jawab, ngenyek wong tuwabuk. Ibrahim sakti, jotos berhala iku pecah. Nak kowe kan tanganem sing rusak. Dadi nabi ku ya ana sektine dadi nabi ya ana napa? Ana sektine. Dadi jotos apa? Berhala tangane ora lidas sing pecah niku berhalan. Dadi nabi ku ya aneh. Dadi modele ngono iku, model-modele ngono. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faragha alaihim faragha mongko nuju Ibrahim ali mengatasi alihah durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan fakasora mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Jadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan sangka batu napa? Pecah nggih anjen sakti Nabi Ibrahim. Tapi mboten tirakat teng Gunung Kawi mboten pancen asli sakti ngono. Ngono apa takok yo kon didukune sapa yo Nabi kok dukun bocah sembrono. Fabalagha qaumahu mimman ra'ahu. Fabalagha mongko temeka apa ikilah kasur Ibrahim qaumahu. Peristiwa dekne jotosi berhala sampai ke kaumi. Mimman saking wong ro'a kang ningali sapa manhu ing Ibrahim. Fa aqwalu mongko padha madhep sapa wong akeh ilahi maring Ibrahim yasifuna hale kesusu kabeh. Manane yasrauna tegese kesusu kabeh almasya utawa yusriuna tegese nyepetno kabeh almasya ing mlaku. Utawa yasrauna geganjangan sabeh almasya ing dalam lakune niku sami ya. Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum Ibrahim lahu maring Ibrahim nahnu na'buduha. Nahnu te kita nak budu nyembah kita ing asnam wa anta khaliti sira taksiru mecah sira ing asnam.
Kala dawuh sapa Ibrahim lahu maring kaum muwabbihon hale wong sing melehno, sing mencerca atau menyalahkan atak buduna matan hitun. Atak buduna nata nyembah sira kabeh mak ing perkara tanah hituna kang memahat sira kabeh. Sesuatu yang kamu pahat kamu sembah sendiri minal hijarati sanging watu wa ghairiha lan liyane hijarah. Mbok pahat asnaman khalid dadi berhala. Toh wa khalid te Allah khalaqa gawe sapa Allah kemi sira kabeh wa malan gawe perkara tak malu kang gawe sira kabeh. Min nakhtikum sangking napa pahatan sira kabeh wa manhutikum lan barang sing mbok pahat sira kabeh. Pak budu mongko nyembah sira kabeh hu ing Allah. Wahdahu halis sijine Allah. Wa ma temayu masdariyatun bangsa masdariyah wakila musulah wakila musufah. Qalu mausufah sing disifati wa qalu padha jawab sapa kaum Ibrahim benahum antarane kaum Ibrahim piyambak ubnu lahu bunyanan. Ubnu utawa ibni bana ya bni binaan wa mabnan fa wa banin ibnu banguno sira kabeh. Ibnu banguno sira kabeh. Lahu maring Ibrahim kowe bangun bunyanan ing bangunan. Famlauhu mongko ngebaki sira kabeh ing bunyan khatoban ing kayu bakar. Wa trimuhu lan ngurupno sira kabeh ing bunyan binari kelan roko utawa bunyan iklan geni. Faidal tahaba mongkane ane mulat-mulat apa bunyan sing dikai utawa faidal tahaba mongko nalikane mulat-mulat apa khatab utawa bunyan sing dikai khatab sami mawon fa'alquhu fil jahim. Mongko ngeculno sira mbuak sira hu ing Ibrahim fil jahim ing dalem geni sing banget panase. Ain nari tegese geni asak didati kang banget panase. Faradu mongko padha ngarepno sapa wong akeh ing Ibrahim. Bi ing Ibrahim kaitan ing rekodaya. Bil qaihi lan buak Ibrahim finari ing dalam neraka lituhlikahu. Supaya ngrusak apa nar utawa mencidrai apa nar utawa mateni apa nar ing Ibrahim. Tapi faja'al namo kegawe ingsun gum ing wong akeh tak gawe al asfalina ingkang kecelek kabeh. Ail maghurina tegese ingkang kecewa kabeh. Fakharaja mangko miyas sapa Nabi Ibrahim minanari sanging neraka saliman hale wong sing selamat. Sanging api saliman minanari sanging api saliman hale wong sing selamat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim inni dzahibun ila rabbi. Ini sak temene ingsun dzahibun wong sing budhalan ila rabbi maring pangeran ingsun. Ai muhajirun tegese wong sing pindah ilahi maring rabbi min daril kufri sanging daerah kekafiran. Sahidi bakal nunjukno sapa Allah ni ing ingsun. Ila haitsu amara sekirane perintah sapa ni ingsun sapa rabbi. Ila haitsu amara tumeka yen to perintah ni ingsun sapa rabbi pangeran ingsun bil masiri kelan perjalanan ilahi maring ikilah daerah wau. Ilahi ai ila muhajirin hijrah ingsun. Wa wati al masir ilahi wa asamu negara Syam. Sani Syria ni. Falamma wasala Syria, Palestina, Libanon termasuk Israel niku riyen namine napa? Sam. Falamma wasala maka semangsane tumeka sapa Ibrahim ilal ardil muqaddasati maring bumi sing disucikan. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim Rabbi habli. Rabbi do merek ingsun hab kula aturi paring panjenengan li ingsun waladan ing anak minas solihin. Saking wong sing saleh-saleh kabeh. Fabasarna mongko nyenengno ingsun hu Ibrahim bi hulamin. Kelawan siji bocah halimin kang akeh welase. Dzihilmin tegese kang duweni welasan kasirin kang akeh. Falamma balagha mongko semangsane tumeka sapa Ibrahim falamma balagha. Mongko sumangsane tumeka sapa hulam ma'ahu sertane Ibrahim tumeka asaya ing iso mlayu ketika mulai iso jalan. Ayas tegese ento lumaku sapa hulam ma'ahu ma'al Ibrahim wa yu'ina lan iso nulungi sapa bantu sapa hulam hu ing Ibrahim. Kila balagha sab'asinin umur 7 tahun, wakila salah sa'asrota sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Ho anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun atbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Waru yal anbiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Dadi ngipine nabi ku hak. Kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi ngono. Sampai ngipi nyembelih apa? Anak. Fangzur mongko angen-angeno sira. Madza ing apa taro berpendapat sira. Lafat taro minar ra'yi sangi lafat ra'yi. Manane syawaruhu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim Ismail liyana supaya aring nggih kuna manane aring supaya nyaman sapa Ismail bidzabhi lan den sembelih wayang kodalan nurut sapa Ismail il amri krana perintah bi bidzabhi. Jadi diajak rembukan biar siapnya disembelih itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ras sekedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena dijak rembukan ikut apa?
setuju. Lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setuju dan itu nambahi ngamalin Nabi sinten Ismail. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer kan. Ismail wa Ishak. Ismail wa Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya rasa mikir kok takok alasan itu. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darani ki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail, sing jelas ora jono ana wis angel. Angel pancen apa ya? Begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu ndak. Zabur itu hanya mauidhah. Jadi tidak ada apa? Keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Kenapa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail itu. Tapi rodok panjang. Mengke kula critani. Nah. Jadi nopo nggih. Ya sudah padha ra roe apa dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak adzabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail. Mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dzalika ing atase tabkhi. Falamma aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail wangkoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wus napa ngiringno niku napa merebahkan sapa Ibrahim wa Ismailil jabin maring napa niki apa jenenge pilingan. Mesti diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Gak sopan. Gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah dadi penanggilan terus pedangnya piye? Gak kena tanah. Iya, dilbang sih. Lah kok ribet to? Ganjel. Yakin ya? Oh, iku cukup. Tenan iku. Sapi ya ngono sapi. Gak gampang ngene ta. Apa buacok ngono dhuwur. Ngene gak. Tenane kok gak meyakinkan ya. Piye? Piye sistem Mustafa sistem maju dene omongan ora sistem. Piye sistemnya piye? Menurut sistem dan bahasane. Piye? Ya kan nyembelih lebih gampang ya. Kita nyembelihin. Gak tahu dia wedhus ngono iku. Mbah pokoke ning kene iku bayangane iku apa? Ismail itu diterlentangkan ning apa? Pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi ora napa? Ora rebahan. Soro'ahu. Tegese napa? Ngrebano sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa? Pilingan. Walikul insanin lan iku tetep kedhe saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro. Bainahuma kang iku antarane jabinani aljabhatu utawi
bathuk. Jadi kemana iki pilihan satu, pilihan dua di antara dua ini ono apa? Jabah. Maksudnya Imam Suyuti khawatir gak paham, mulane nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jan ora diterangno ora paham, mulane dene nerangno. Jadi walil insan napa jabinani bainahuma apa? Al jabah. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peristiwa iku bimina ana ing Mina. Wa amarra lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halkihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal kudra al ilahiyah. Dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal kudra al ilahiyah, ada penghalang dari kudratullah. Wa nadina ulan ngundang ingsun ing Ibrahim ayya Ibrahim kot sedaktar teman-teman wis bener sira aruya ngimpi bima tekse kelan perkara ateta kau nglakoni sira bi ing mami mase perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira aru tapi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelih lah iku wis cukup dadi gaya nyembelih iku wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih yakfi tegese cukup ka ing sira apa dalika mengkono-mengkono dabhu senajan ora kasil terpotong Fajumlah tunadena iku jawab lima maring jawab ulama jawab lama bi ziyadatil wawi lan nambahi wawu walamma aslama wa tallahu lil jabin to falamma aslama wa tallahu lil jabin inna kadzalika kama jazaika nasil muhsinin li anfusi maring awak dhewe wong akeh bimtisalil amri lan nuruti perintah bi ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin to anhu saking al muhsinin. Inna hadza satamni iki idzab khal ma'mur ba iku lahu wa iku al balaul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adzahiru kang zahir. Wa fatena ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al ma'mur bidzabhi. Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal niki jelas wa huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat loro. Dadi kula waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuwa ndi? Kowe tau ngurusi KTP-ne apa? Hah? Ishak, kowe tuwa ndi hen? Wah, pinter wis Ruhin dengaran kok kalah be Ruhin. Jare Mustafa tuwa sapa? Ska, jare kowe tuwa. Lah kowe tau ora tanggal kelahirane? Mus, Ismail ibu sapa jenenge? Hajar, nak Iska? Sarah. Ayu ndi? Ayu kafe. Dadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu ndi Hajar Sarah? Lho ora kira ceritane tak ceritane ya ben kowe di selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anut takdir, anut apa? Jadi Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim, ya ayu. Menawa nak delok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya roh. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Dadi ora marisi ilmune tok ya napa. Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawale ditangkep mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora roh jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan mau. Iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim iku yo bodoni tapi ra bodoni. Yo bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali.
Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya Ibrahim enggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini? Ibrahim muni apa? Ya sing nggawa petel. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa wis dakek. Dakek itu sing kata daki yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Duwe adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek wis biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulyakno Ibrahim, mergo calon IP. Muni bojo sebelah dene. Bareng muni dulure mlebu kamar diperlakukan khusus, Sarah ngamuk. Nabi mbodoni, nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terjadi Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau sampai 3 kali nggak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah itu jadi jembe, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Iku tawasule Sarah tetap nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi, wahai pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe Mbah Mun, Hajar ku yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sing jelas ayu kabeh terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya seneng Hajar sing seneng Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinnil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinnil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishaq, Ismail ya Ismail, enggak tekno. Ismail apa ya? Ishaq. Ketoke sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishaq? Ismail. Ismail. Yes, milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya, saya ini usum kompromi.
Ya Ismail. Ana tengah kan no. Tak debusi bidibkhin kelan sembelian ai bikapsin tegese sembelian altimin kang gedhe minal jannati saing swarga. Wa utai al kapsul azim iku alladzi kuwedhus korba kang ngorbanohu ing alladzi sapa habil bil ja'abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun apko yen atik ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang api. Maksudnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi nabi sing bejo ya nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa. Sampai ketemu pangeran bakal lali. Saya itu dulu tuh heran. Heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali. Ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ada anak jenenge Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis apa? Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama nabi. Jadi banyak nama nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoke ngono-ngono iku. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak ndonga
Yo krungu, wong kula nate teng tempat tembok ratapane Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan to mok ning jowo di Masjidnya Amr bin As bin sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa Raono ya? Islam kabeh aja nih, meskipun gak wong pilihan dek nih. Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju Islam, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa?
Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka ana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ngene loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen nerangno kowe iku. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Nganin kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo agama. Ya wis. Lah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena ora anut aku. Wis akeh pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Wis ra roh Gus ra tau mikir, ya wis ora roh penak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase kurbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud, akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku loh termasuk turunan Sunan Kudus teng catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sakjane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Nang kene cerita Saridin kali Sunan Kudus men kalah. Berarti niki buyutku cah ketok ya luweh kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Gue mesti roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek wong Yahudi, debat mbek wong Nasrani, itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani."
Sing jarang Yahudi ora, Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh sewenang upal. Mergo ketok goblok. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kaya mending ngene lah. Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kaya muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut begini, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzalatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra apa itu. Kok repot ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kowe mlebu swarga lah sepek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah penting mlebu swarga lah iku masalah kowe iku. Ora tahu kepikiran lai kalimatillah. Aku lho cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek ora sida mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan enggak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni. Atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhir Allah, ya Allah. Bakten wong. As padha dene aku repot usah. Pusing aku mikir berarti. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing biano mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin nat jariyah fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun. Terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab. Kowe maca koyo historis Allah terus ngono wae.
Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi? Saya padha ora bener ya menurut. Terus sing bener sapa sing ngalim? Wis suwe Gus tak mau ngalim bener. Ya nak ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mana kena ada di wali, nunggu anak putumu, muridmu wali, nak orang itu repot, guri-guri tiga saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan biasa sih. Gue ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak asal ditua banyak. Nah, lalu makam ini terserah siapa bertanya? Terserah yang rumah apa terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Yes, tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong to nih. Dong tenan. Ya pinter nih dadi maju le. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darani keliru. Dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut. Taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wong paling kuatir nak anake mati putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ora ora. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Sajane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono dhuwit sing wedok Gus.
Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis pancen sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing grudak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ayo wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang enggak dilibatkan? Memang enggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilate pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak? Ketona nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul Aqwa iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Ora usah diterusno dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu faakul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari mbahnya Kanjeng Nabi. Terus diterusno sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe yo menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yo ngene ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah? Nambah waca Arab terus kira paham? Mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalno ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu
pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini, dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi Ibrahim. Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa iku generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqilla Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Dadi uteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Dadi wis kenapa dadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Jadi uteke wis elek. Jadi institusi wali wae demi. Jadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besak. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sengguri ben. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, pokoknya nara Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju SK tapi ben ngono. Aku kadang ya aduh matane wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh mata wong guys. Sabar. Ismail wis ka? Ismail. Soale malah sing guri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot.
Nah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, ndak ada jubah, ndak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune sugih kei jungkup wali besar Ruhin ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulan cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu. Lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus. Saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gone lemari ini mau ana kitab. Mbok nek nggone manane keris kan. Masuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam. Meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini. Tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca enak badat yaduhu ya, kalau tasniah berarti apa? Yadaga pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja. Karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tindak nung sitok mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge lo dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amul isnain yakfi arba'an. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghribu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan. Ya saya mengkutus pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa?
Islam. Wis jare para malaikat ya faqad nusyirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekane sira. Walam yaqolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad toian iku wong sing taat wali maqalati kae iku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang. Dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco anggur wong ra sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan yes biasa urip kok. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi serati dua pe metu opo. Serati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ra kelar apa metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai kan suhune mulai cilik suhune. Fasaya tikal bairi mulai cerita mujizat. Fasaya tika mongko bakal teko kang sira al bairu unta. Bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur ya kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kal ba'ir bidhima mikayas tajir waddobulan hiwaddob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya kijang atau berburu dob tapi sama ya sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri ketasi Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Waddob wal huzala. Nah yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghazala ya syadani yang saya podop lan ghazala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibulan zib. Sangko kata zibun apa? Serigala, wa dzibulan serigala. Wong Arab kadang muni dzibun, kadang muni apa? Dzibun. Kados teng kira asapah napa? Dzibun atau apa? Dzibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabine panjenengan angkoribin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya tadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlate katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa
Sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit nggak ada yang kenal kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasyawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat iku. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhlul qiyam wa ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasyawiqun iku kangen banget dihuri kamaring muncule panjenengan, muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Faben amal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Mun situn li sama itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Yaitu didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bedal, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba, napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira biuripin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi qaribun parek wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan wa anisuka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa nabi mau matur nang kanjeng Nabi ora mat kira dhewean tenang wae kowe dibarengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki dawuh malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan daruka uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya enggak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temne kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku aku. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kamu melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa terseksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi
termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia. Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan, Qultu ya Jibril man hada qal hada Adam wa hadil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak yang sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong. Supaya ada sombong, kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah. Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh, pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya. Saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib. Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa, kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah, karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan, pasti sudah
bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sol, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu karena Allah itu suka dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddah, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak, bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahari tukhriqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan suatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari suatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi.
Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazai setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Itu cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qala al-abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratul Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanallah. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah, bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum, kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi, selalu berdiri sendiri, dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngintikan subhanallah, subhanallah, beritanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai
Dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah, memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan, di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga. Tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul khawatis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di hadisil Isra, karena tadi jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut. Itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya, maka dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengingu itu menghindari, atau adbaro membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Belalang nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat